Shalom saudara-saudara Kristen dan shalom saudara-saudara yang terkasih oleh Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Reza Balebi Marbun. Saya mahasiswa YKN Tarutung Prodi Pak dan grup D. NIM saya 210101138. Saya akan melakukan UTS Teologi Sistematika yang diampu oleh Bapak Baginda Setompul MPDK. Di sini saya akan memaparkan yang saya tahu tentang yang pertama tentang teologi proper, atau pengajaran tentang Allah. Teologi proper adalah usaha ilmiah untuk menyelidiki hal-hal mengenai Allah, keberadaannya, kepribadiannya, sifatnya, serta perbuatannya. Permasalahan pengetahuan manusia tentang Allah adalah: yang pertama, Allah tidak dapat dipahami semuanya karena keterbatasan manusia. Allah dapat dikenal manusia. Ciri-ciri pengenalan Allah: yang pertama, sebenarnya Allah adalah sumber pengenalan kita tentang Dia. Isinya, pengenalan akan Allah didasarkan pada fakta dan hubungan pribadi dengannya. Maksudnya, menuntun orang pada hidup yang benar, membantu pertumbuhan Kristen, dan memperingatkan tentang hukuman. Syarat pengetahuan tentang Allah: yang pertama, Allah yang mengambil inisiatif untuk menyatakan dirinya. Dan yang kedua, Allah memberikan bahasa untuk berkomunikasi. Dan ketiga, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Hakikat Allah: yang pertama, Allah itu roh. Allah merupakan zat tetapi bukan zat bendawi, melainkan rohani. Dan yang kedua, Allah itu hidup, yang tertulis di Yosua 3 ayat 10. Berarti Allah memiliki perasaan, kuasa, atau kegiatan. Ketiga, Allah itu pribadi. Keberadaan Allah: pertama, satu, bukti Alkitab. Orang berdosa harus memperoleh pengetahuan tentang Allah setelah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus pada waktu mereka mendengarkan Injil, yang tertulis di Roma 1 ayat 18-32. Yang kedua, berikut penyangkalan terhadap keberadaan Allah. Yang pertama, penyangkalan mutlak, yang menyangkal keberadaan Allah. Yang kedua, konsep yang salah, yaitu Allah yang imanem saja, dan Allah yang transenden saja, dan Allah yang berbatas, dan Allah yang tidak berkepribadian. Dan argumentasi rasional tentang keberadaan Allah, yaitu yang pertama, kosmologi, yang kedua, teologi, moral, ontologi, historis, atau genealogis. Nama-nama Allah dalam Perjanjian Lama, Allah memiliki nama, yaitu pertama kali disebutkan oleh Musa kepada Musa. Allah menyatakan dirinya sebagai Aku adalah Aku, yang tertulis di Keluaran 3 ayat 15. Yang kedua, Adonai, yang berarti Tuhan. Yang ketiga, disebut Elohim dan Elyon. Elohim adalah nama Allah, terdapat pada Ulangan 6 ayat 4. Dan yang keempat, nama gabungan diantaranya: pertama, disebut Shaddai, tertulis di Kejadian 17 ayat 1. Allah, atau disebut Allah Maha Kuasa. Dan yang kedua, juga disebut Elyon, yang tertulis di Kejadian 14 ayat 19, disebut Allah Maha Tinggi. Yang ketiga, Olam, yang tertulis di Kejadian 21 ayat 33.
itu yang disebut Allah yang kekal. Dan L disebut Roy. Kejadian ayat yang tertulis di Kejadian 16 sampai 16 ayat 13, Allah Maha melihat. Dalam perjanjian baru, nama Allah yaitu yang pertama Theos, yang berarti Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa, kudus, benar, dan pencipta. Dan Kurios seperti dalam perjanjian lama. Dan yang kedua Kurios seperti YHWH dalam perjanjian lama. Dan yang ketiga Bapa atau disebut Peter, dan terdapat sebanyak 245 kali dalam perjanjian baru. Atribut Allah yaitu ketidaktergantungan Allah dan atribut Allah yaitu ketidaktergantungan Allah, kekayaan Allah, kemaharabian Allah, kesatuan Allah, atau atribut mental yaitu yang pertama kemahatauan Allah, dan yang kedua kebijaksanaan Allah, dan yang ketiga kebenaran dan kesejahteraan Allah. Atribut normal. Yang pertama, kebaikan Allah adalah standar kebaikan. Kasih Allah dalam kekekalan, belas kasih, kemurahan, kesabaran Allah, kesuaraan Allah, berpisah dari dosa, kedamaian Allah dalam hakikat dirinya, kecemburuan Allah yang senantiasa melindungi kemuliaannya. Tritunggal adalah Allah yang Esa yang secara kekal dibagi menjadi tiga, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Alkitab tidak menyebutkan langsung tentang Tritunggal, namun Tritunggal ada di dalam Alkitab. Pentingnya doktrin Tritunggal dalam umat Kristen. Yang pertama, doktrin keselamatan akan mengalami kesulitan besar kalau menolak kealahan Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, pembenaran hanya melalui imam tidak akan bisa diterima. Dan yang ketiga, kalau Yesus bukan Allah, maka tidak bisa menyembah Dia. Ada beberapa pernyataan doktrimal yaitu bahwa Allah, Putra, dan Roh Kudus sama-sama Allah yang tunggal itu. Dan yang kedua, nama Allah, Putra, dan Roh Kudus bukan nama yang berbeda. Dan yang ketiga, perbedaan ketiga pribadi ini dengan properto dan pribadi yang tertentu. Karya-karya Allah. Yang pertama, kekekapan. Kedua, saya akan mengabarkan tentang kristologi atau pengajaran tentang Kristus. Yesus memang nampak seperti manusia biasa, sebagaimana kita. Yesus lahir dari seorang wanita yang dibesarkan layaknya manusia pada umumnya. Namun Yesus memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia biasa. Contohnya yaitu antara lain menyembuhkan penyakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan banyak hal lainnya. Sejak kelahiran Yesus hingga sekarang selalu tentang apakah Yesus itu benar adalah Allah atau banyak perbedaan tentang Yesus adalah Tuhan. Bahkan banyak orang yang merendahkan Yesus. Tapi siapakah Yesus itu?
Namun Yesus itu merupakan nama manusia dalam bahasa Yunani yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yosua, yang artinya menyelamatkan. Permasalahan kristologi. Dari dua hingga saat ini, pribadi Kristus tetap menjadi kontroversi, menjadi daya tarik bagi banyak orang, sekaligus membingungkan banyak orang. Mempelajari kristologi menjadi metode historis menimbulkan pandangan yang bertentangan dengan kristologi tradisional, yaitu bahwa Yesus adalah Allah dan manusia. Ada 3 macam pendekatan kristologi, yaitu yang pertama, kristologi dari atas adalah melihat siapa Yesus Kristus sebelum dia datang ke dunia. Disebutkan bahwa ke Allahnya Yesus berselubung saat datang ke dunia. Dan yang kedua, kristologi dari bawah, yaitu pendekatan yang memperhatikan siapa Yesus ketika dia berada di dunia, lebih menekankan keberadaan Yesus sebagai manusia. Wolfhard memberikan pendapat tentang pandangan ini. Dan tugas kristologi adalah membuat bukti yang logis kepada kepercayaan tentang kelahiran Yesus. Kristologi dari atas cenderung mengabaikan segi kristologis Yesus. Kristorikan Yesus. Kristologi dari atas hanya mungkin bagi Allah sendiri. Dan kristologi alternatif adalah panduan bagi unsur-unsur kristologi atas dan kristologi bawah. Ada dua nakur Kristus yang memunculkan perbedaan sepanjang 300 tahun lebih. Yesus menjadi pokok dalam Injil tentang berikut keselamatan bagi manusia. 2 nakur Kristus, yaitu yang pertama, keilahian dapat dibuktikan oleh terdapat bukti keahlian Yesus dalam Alkitab, seperti dalam tertulis di kitab Yesaya 9 ayat 15 dan Yohanes 1 ayat 1 dan Roma 9 ayat 5 dalam Perjanjian Baru. Dalam kata Theos terdapat sebanyak 282 kata. Terdapat sebanyak 282 kali. Theos sendiri banyak pada yang pertama, keilahian dapat dibuktikan oleh terdapat bukti keilahian Yesus dalam Alkitab, seperti dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 dan Yohanes 1 ayat 1 dan Roma 9 ayat 5. Dalam Perjanjian Baru, kata Theos terdapat sebanyak 282 kali. Theos sendiri menjumpailah satu Allah pada satu Allah. Nama Elohi yang digunakan pada Yesus yaitu terdapat dalam Yesaya 9 ayat 5. Allah yang perkasa terdapat dalam Yeremia 23 ayat 6. Yehowa dalam Ibrani 1 ayat 8 menyebutkan Yesus sebagai sebutan Allah. Yesus mempunyai sifat ilahi, yaitu kekal, maha kuasa, maha tahu, maha ada, dan tidak berubah. Yesus secara dengan Bapa, yang tertulis di Yohanes 10 ayat 30. Sedang mengakui Yesus adalah Allah, yang tertulis Matius 8 ayat 8 sampai 34. Yesus menerima penyembahan, yang tertulis Matius 14 ayat 33 dan Yohanes 9 ayat 38.
Dan kedua, kemanusiaan Kristus dapat dilihat. Pertama, Yesus datang sebagai manusia yang tertulis di Yohanes 1 ayat 14, dan Yesus memiliki tubuh manusia yang tertulis di Matius 26 ayat 26, dan Yesus memiliki pikiran manusia yang tertulis di Matius 24 ayat 36, dan Yesus bertumbuh yang tertulis di Lukas 2 ayat 40, dan Yesus mengalami semua yang mengalami manusia seperti lahir yang tertulis di Lukas 2 ayat 7, dan tapar di Matius 4 ayat 2 lebih, dan yang tertulis di Yohanes 4 ayat 6 tidur, dan Matius 8 ayat 24 menderita, yang tertulis di Ibrani 2 ayat 10, dan mati di Yohanes 19 ayat 30. 3. Jabatan Kristus. Pertama, jabatan sebagai nabi. Kita dapat melihat dari pelayanan Yesus adanya di dunia. Semua mujizat yang dilakukan, segala pengajarannya. Dan yang kedua, jabatan sebagai iman, yaitu berbicara kepada Allah atas nama umat. Yang ketiga, jabatan sebagai raja. Yesus memerintah atas seluruh dunia ini. Yesus tidak berdosa. Semua orang di dunia ini berdosa, tetapi Yesus berani mengatakan dirinya tidak berdosa. Dalam Yohanes 8 ayat 46 berkata, Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa apabila aku mengatakan kebenaran? Mengapakah kamu tidak percaya kepada dalam ayat ini? Kita dapat melihat pengakuan Yesus bahwa dia tidak berdosa. Karya Kristus. Yang pertama, kelahiran Kristus. Yang lahir dari anak darah yang menyatakan mujizat pada waktu dikandung Bunda Maria. Kematian Kristus. Yesus dihukum bukan karena kealahannya atau ketidakberdayaannya, namun ia mati disalibkan karena dia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus yang menyatakan kemenangannya menghadapi kuasa maut. Dan yang keempat, kenaikan Kristus menjadi proklamasi pemerintahan Kristus menjadi raja atas segala makhluk. Kristus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan mengenai teologi proper dan kristologi. Sekian dan terima kasih. Shalom bagi kita semua umat Yesus Kristus yang terkasih.